Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dengan NIM 1912 10038. Di sini saya akan menjelaskan sebuah problem statement, yaitu terdapat sebuah organisasi yang ingin memberi subsidi bagi masyarakat berdasarkan pendapatannya. Organisasi tersebut memiliki kumpulan data yang cukup besar. Organisasi tersebut menginginkan sebuah sistem klasifikasi pendapatan untuk setiap orang. Dari objektif dari tugas ini yaitu menggunakan data untuk membentuk sebuah model klasifikasi yang akurat dan juga melakukan simplifikasi penggunaan fitur dengan model korelasi. Adapun metode yang digunakan ada 3, yaitu logistic regression, random forest, dan juga k-nearest neighbor. Data yang digunakan adalah ini berformat CSV dengan jumlah 31.000 data. Kemudian kita masuk ke softwarenya, yaitu RapidMiner. Pertama, kita memasukkan data tadi dengan cara menggunakan operator retrieve. Di operator retrieve ini kita import data dulu. Jika sudah, bisa langsung di repository entry. Kemudian cari datanya, yaitu data income. Kemudian sambungkan dan jalankan. Maka data sudah masuk ke dalam software RapidMiner. Namun hanya terbatas sebanyak 10.000 baris, mengingat ini belum di-upgrade license-nya. Kemudian kita bisa lihat di statistik bahwa datanya ini terdapat banyak atribut, termasuk ini ada average, ada statistiknya, dan beberapa data yang masih missing value-nya. Kita kembali ke desain. Kita akan menghapus kolom atau tabel yang tidak penting ataupun yang tidak berhubungan dengan data utama yang akan kita cari. Adapun yang akan kita cari yaitu ini, sales stat ataupun gaji besaran income dari warganya. Kemudian kita cari operator yang namanya matrix, correlation matrix. Masukkan, kemudian kita perlu mengkonekkan yang bagian matrix ini ke result. Jika tidak, maka dia tidak akan muncul tampilan matriksnya. Kemudian jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat di bagian ini SalStat banyak beberapa yang tidak memiliki korelasi dengan tabel SalStat ini, yaitu beberapa ada job type, education type, marital, occupation, relation, race, dan juga native yang masih tanda tanya. Sedangkan yang ini memiliki nilai atau bobot, yang artinya data ini berkorelasi dan akan tetap kita gunakan. Contohnya ada umur, gender, kapital, hour spent. Semakin mendekati 1, maka semakin besar korelasinya. Kemudian setelah kita menemukan korelasinya, kita akan memilih atribut yang diperlukan saja, yaitu contohnya ini umur, gender, sedangkan yang ini akan tidak kita gunakan. Caranya kita menggunakan atribut operator namanya select atribut. Ini masukkan, kemudian diatur atribut filter tab-nya kita ganti ke subset. Kemudian pilih select atribut. Di sini kita pilih kita pindahkan ke sebelah kanan kolom-kolom atau tabel yang masih digunakan. Ya, yang pertama tadi yaitu capital gain kita pindahkan, kemudian capital loss, kemudian gender, hours per week, dan sales stat, dan juga umur. Kemudian apply.
Dan jangan lupa ini dihapus dulu garis matriks tadi, karena kita akan melihat hasilnya tidak seperti matriks ini lagi, melainkan dengan tabel biasa. Kita hapus, kemudian kita run, maka hasilnya sudah seperti ini. Yang tersisa hanya yang kita perlukan saja, yang berhubungan atau berkorelasi dengan SALSTAT ini. Selanjutnya kita akan membuat label dari data, yaitu dengan menggunakan operator setRoll, kemudian dimasukkan. Ini kita pilih yang SALSTAT, target role-nya diubah ke label. Ini fungsinya untuk memberikan label pada SALSTAT, kemudian kita jalankan, maka akan berubah menjadi label berwarna hijau seperti ini. Lanjut, kita perlu mengubah tipe data ini dari yang awalnya nominal ke menjadi numerical. Caranya cari operator dengan keyword nominal seperti ini, nominal to numerical, kemudian ditarik. Ini kita jalankan, maka data sudah berubah menjadi tipe numerical. Selanjutnya kita akan membuat split data. Split data ini tujuannya untuk membuat data training dan juga data testing, untuk sebelum mengaplikasikan rumus ataupun metode yang akan digunakan. Caranya kita menggunakan operator yang namanya split data. Ini bisa dirapikan dulu. Gunakan split data. Kemudian kita pada bagian ini klik edit numeration. Kemudian buat entry baru. Untuk yang pertama ini merupakan data trainingnya terlebih dahulu. Dia besarannya yaitu 100%, namun ditulis dengan desimal. Jadi dibagi dua antara data training dan juga data testing. Untuk kasus kali ini kita akan mencoba menggunakan 70% data untuk di training. Adapun penulisannya cukup dengan 0.7 untuk data training, kemudian dibagi lagi, kita split sisanya yaitu 0,3. Ini berarti udah 100%. Kemudian klik OK, kemudian kita jalankan, maka datanya sudah di split untuk proses selanjutnya. Untuk yang pertama, kita akan mencoba menggunakan metode logistic regression. Kita langsung memasukkan metodenya dengan mencarinya, operatornya logistic regression, kemudian sambungkan, kemudian kita cari lagi operator apply model, dan sambungkan di sini. Dan jangan lupa ini kita sambungkan juga antara split data dan juga apply modelnya. Kemudian kita jalankan, maka hasilnya sudah muncul seperti ini. Namun ini kita kemudian akan kita coba menguji akurasi dari metode yang kita gunakan, metode pertama ini. Caranya yaitu dengan menggunakan operator performance. Kita pilih yang classification, kemudian sambungkan di akhir. Nah, ini dikonekkan labnya. Ini dihapus dulu ini. Jika sudah, kita jalankan,
maka akurasinya sudah muncul, yaitu 79,50. Adapun dengan datanya seperti ini, ada precision dan juga recall-nya, terdapat seperti ini. Tadi logistik 79,50. Sekarang kita coba metode selanjutnya, yaitu random forest. Random forest cara memasukkannya juga sama, tapi sebelumnya kita disable dulu ataupun dihapus. Cuman di sini saya disable saja operator metode tadi sebelumnya. Caranya klik kanan dengan kita disable, kemudian cari metode selanjutnya, yaitu random forest. Kita taruh sini, kemudian konekkan. Kemudian dijalankan. Nah, bisa dilihat hasilnya, akurasinya yaitu sebesar 82%. Ini artinya lebih tinggi dibanding metode sebelumnya, yaitu logistic regression. Di random forest mampu menghasilkan akurasi sebesar 82%. Bisa dilihat sini performancenya 82%. Kita lanjut ke data selanjutnya, metode selanjutnya, yaitu KNN atau K nearest neighbor. Caranya sama, ini kita disable dulu, kemudian cari metodenya KNN, kemudian kita drag, kita sambungkan, dan kita jalankan. Nah, hasil akurasinya ternyata sebesar 81%. Ini artinya KNN ini masih di bawah dari random forest, dan juga tapi masih lebih tinggi dibanding logistic regression. Jika kita urutkan, maka random forest memiliki akurasi yang lebih tinggi, kemudian nomor 2 yaitu KNN, dan yang ketiga logistic regression. Kesimpulannya adalah ketiga metode ini terbilang memiliki akurasi yang cukup akurat dengan rata-rata mencapai 80 ataupun 75% ke atas, dan ini bagus untuk melakukan klasifikasi dengan data yang besar seperti pada kasus kali ini. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.